Ini adalah cerita legenda tentang Gunung Kerinci. Namun, di balik keindahannya yang menakjubkan, tersimpan sebuah legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah tentang Putri Kayangan dan seorang pemuda pemberani bernama Rajo Mudo. Putri Kayangan, seorang bidadari yang turun dari langit, dikenal karena kecantikannya yang tiada tara dan hatinya yang penuh kasih. Namun, kehadirannya di bumi membawa takdir yang tidak terduga ketika ia bertemu dengan Rajo Mudo, seorang pemuda desa yang berhati tulus. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di masa lalu, sebelum Gunung Kerinci menjulang tinggi, di kaki langit berdirilah sebuah kerajaan megah yang tidak tertandingi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang telah lama memerintah dengan keadilan dan kasih sayang. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran, sawah menghampar luas, hutan-hutan penuh dengan anugerah alam, dan sungai mengalir jernih membawa berkah. Namun, meski kerajaan itu terlihat sempurna, ada satu hal yang menjadi kegelisahan raja, putrinya yang masih belum menemukan pasangan yang sepadan. Putri raja bernama Putri Kayangan, gadis yang kecantikannya digambarkan seperti rembulan di malam purnama. Kulitnya seputih melati, matanya sebening telaga, dan rambutnya sehitam arang mengalun seperti aliran sungai yang tenang. Bukan hanya kecantikan fisiknya yang mempesona, tetapi juga hatinya yang lembut dan suci. Dia terkenal karena kebaikan hatinya yang selalu membantu rakyat kecil, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan, dan menenangkan hati yang gelisah. Namun, ada satu rahasia besar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Putri Kayangan bukanlah manusia biasa. Dia adalah keturunan dari kaum Kahyangan yang turun ke bumi. Darahnya mengalir dari para dewa yang pernah singgah di dunia. Oleh sebab itu, tidak ada manusia biasa yang bisa menyandinginya. Dan ini menjadi tantangan besar bagi raja dalam mencarikan jodoh bagi putrinya. Hingga pada suatu hari, di kerajaan itu datang seorang pemuda gagah bernama Rajo Mudo. Dia bukanlah keturunan bangsawan, tetapi seorang pemuda desa yang dikenal karena keberanian dan ketangguhannya dalam bertarung. Dia memiliki kepribadian yang kuat, penuh semangat, dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Rajo Mudo datang ke istana dengan niat mulia. Dia mendengar bahwa raja tengah mencari pasangan yang layak bagi putrinya. Dengan keberanian luar biasa, dia menyampaikan niatnya untuk membuktikan dirinya layak menjadi pendamping Putri Kayangan. Hal ini mengejutkan seluruh penghuni istana. Bagaimana mungkin seorang pemuda desa berani bermimpi menikahi seorang putri berdarah Kahyangan? Namun, alih-alih marah, raja justru tersenyum bijaksana. Ia tahu bahwa setiap takdir memiliki jalannya sendiri. Ia kemudian memberikan tantangan kepada Rajo Mudo, bahwa jika ia ingin menikahi Putri Kayangan, ia harus melalui serangkaian ujian berat yang tidak pernah dilakukan oleh manusia biasa. Ujian ini bukan hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga ketulusan hati, kecerdikan, dan kesetiaan. Putri Kayangan yang mendengar tentang keberanian pemuda itu diam-diam merasa penasaran. Ia belum pernah melihat ada seorang pria yang begitu percaya diri dan berani menantang takdir, hanya untuk bisa mendekatinya. Hatinya yang selama ini dingin mulai merasakan getaran yang tak biasa. Namun, ia tetap berusaha menyembunyikan perasaannya. Sementara itu, Rajo Mudo bersiap menghadapi tantangan besar. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Namun, dengan tekad yang kuat dan hati yang teguh, ia memantapkan langkahnya. Ia percaya bahwa cinta sejati bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang pengorbanan. Setelah Rajo Mudo menerima tantangan dari sang raja, seluruh kerajaan menantikan ujian pertama yang akan menentukan apakah pemuda itu layak mendampingi Putri Kayangan. Sang raja, dengan mata penuh kebijaksanaan, mengumumkan bahwa Rajo Mudo harus melewati ujian darah dan api, dua elemen yang akan menguji batas ketahanan tubuh dan jiwanya. Tidak ada manusia biasa yang bisa bertahan melewati ujian ini, karena setiap tantangan bukan hanya menguji fisik, tetapi juga kemurnian hati. Ujian pertama dimulai saat Rajo Mudo dibawa ke dalam hutan lebat yang terkenal angker dan berbahaya. Hutan itu bukan sembarang hutan. Di dalamnya tersembunyi makhluk-makhluk gaib yang siap menguji keberanian siapapun yang masuk. Di tengah hutan, ada sebuah gua tempat tinggal seekor harimau putih raksasa yang dipercaya sebagai penjaga dunia gaib. Tugas Rajo Mudo adalah mengambil sebutir batu merah dari sarang harimau tersebut tanpa menggunakan senjata. Saat ia melangkah masuk ke dalam hutan, suara angin berdesir seperti bisikan arwah, pepohonan bergerak seakan hidup, dan kegelapan mulai menyelimuti sekelilingnya.
Namun, dengan tekad baja, Rajo Mudo terus maju tanpa ragu. Saat mencapai gua, harimau putih dengan mata yang bersinar seperti bara api muncul dari kegelapan. Suaranya menggelegar seperti guruh, menggetarkan tanah di bawah kaki Rajo Mudo. Alih-alih lari atau takut, Rajo Mudo menatap mata harimau itu dengan penuh keberanian. Ia memahami bahwa ujian ini bukan tentang kekuatan, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi rasa takut tanpa kehilangan ketenangan hati. Dengan perlahan, ia mendekat, merasakan napas panas harimau di wajahnya. Saat harimau itu menerkam, Rajo Mudo menghindar dengan gesit, tetapi tidak menyerang. Melihat keteguhan hati pemuda itu, harimau putih berhenti. Ia tidak melihat rasa takut atau niat jahat dalam diri Rajo Mudo. Seakan mengerti, sang harimau perlahan mundur dan membiarkan pemuda itu mengambil batu merah dari sarangnya. Dengan hati-hati, Rajo Mudo mengambil batu itu dan kembali ke istana dengan selamat. Ujian darah telah berhasil ia lewati. Namun, ujian belum berakhir. Sang raja kemudian mengumumkan ujian kedua, ujian api. Kali ini, Rajo Mudo harus berjalan melewati lautan api yang membakar di puncak Bukit Angker. Api tersebut bukan sembarang api, melainkan api yang berasal dari amarah para leluhur yang pernah murka kepada manusia. Hanya mereka yang berhati bersih dan jujur yang bisa melewatinya tanpa terbakar. Ketika malam tiba, Rajo Mudo berdiri di hadapan lautan api yang berkobar dengan ganasnya. Panasnya membakar udara, membuat siapapun yang mendekat merasa seperti akan meleleh. Namun, dengan kepercayaan penuh kepada dirinya sendiri, Rajo Mudo melangkah maju. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menantang maut, tetapi api itu tidak melukainya. Ia melangkah dengan penuh ketenangan, membiarkan api menguji hatinya. Dari kejauhan, Putri Kayangan memperhatikan dengan takjub. Tidak ada satu orang pun yang pernah berhasil melewati ujian ini, tetapi Rajo Mudo melakukannya dengan hati yang teguh. Saat ia mencapai ujung lautan api tanpa luka sedikitpun, seluruh kerajaan terdiam dalam kekaguman. Rajo Mudo telah melewati dua ujian paling berbahaya dengan keberanian dan ketulusan. Melihat keberhasilan pemuda itu, sang raja tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Namun, ujian yang lebih berat masih menanti. Ia ingin melihat apakah ketangguhan Rajo Mudo hanya terbatas pada fisik, ataukah hatinya benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa digoyahkan. Sementara itu, jauh di dalam hatinya, Putri Kayangan mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi melihat Rajo Mudo sebagai pemuda biasa, tetapi sebagai seseorang yang mampu menembus batas antara manusia dan kahyangan. Namun, ia tetap diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berhasil melewati ujian darah dan api, Rajo Mudo dihadapkan pada ujian ketiga yang lebih menguji hati dan jiwanya. Kali ini, ia harus menghadapi sumpah dari kahyangan, sebuah kutukan yang telah lama mengikat Putri Kayangan dengan dunia atas. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengangkat sumpah ini, kecuali mereka yang ditakdirkan oleh langit. Putri Kayangan sebenarnya menyimpan rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Sebagai keturunan kahyangan, ia tidak bisa menikahi manusia biasa tanpa kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jika ia melanggar takdirnya, maka ia akan berubah menjadi manusia sepenuhnya dan kehilangan segala warisan ilahi yang ada dalam dirinya. Sumpah dari kahyangan ini menjadi penghalang terbesar dalam kisah cintanya. Raja kemudian berkata kepada Rajo Mudo bahwa jika ia benar-benar mencintai Putri Kayangan, ia harus bersedia menerima nasib yang akan menimpanya. Tidak ada jalan kembali setelah ia memilih untuk menempuh ujian ini. Jika ia gagal, maka bukan hanya dirinya yang akan binasa, tetapi Putri Kayangan pun akan ikut mengalami kutukan yang lebih mengerikan. Rajo Mudo tidak gentar. Ia bersumpah di hadapan raja dan seluruh kerajaan bahwa ia akan melakukan apapun demi cintanya kepada Putri Kayangan. Dengan penuh keberanian, ia meminta sang raja untuk memberitahukan apa yang harus ia lakukan untuk mengangkat sumpah dari kahyangan. Sang raja menghela napas panjang sebelum berbicara. Ia mengatakan bahwa Rajo Mudo harus mendaki puncak bukit tertinggi dan memetik sekuntum bunga abadi yang hanya mekar di bawah cahaya bulan purnama. Bunga itu adalah simbol dari cinta yang tak bisa digoyahkan oleh waktu. Namun, perjalanan menuju puncak bukit itu bukanlah perjalanan biasa. Di sepanjang jalan, ada berbagai rintangan yang akan menguji kesungguhan hati Rajo Mudo. Dengan tekad yang tak tergoyahkan,
Rajo Mudo berangkat dalam perjalanan yang akan menentukan takdirnya. Ia berjalan melewati lembah berkabut, mendaki tebing-tebing terjal, dan menghadapi hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Di kejauhan, Putri Kayangan hanya bisa berdoa dalam diam. Ia tahu bahwa ujian ini bukan sekadar ujian untuk Rajo Mudo, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jika pemuda itu berhasil, maka takdir mereka akan berubah selamanya. Namun, jika gagal, maka cinta mereka hanya akan menjadi legenda yang terlupakan oleh waktu. Rajo Mudo memulai perjalanannya menuju puncak gunung yang menjulang tinggi, tempat di mana bunga abadi mekar di bawah cahaya bulan purnama. Perjalanan ini bukan hanya sekadar pendakian biasa, melainkan perjalanan melawan takdir yang telah ditentukan oleh para leluhur kahyangan. Setiap langkah yang ia ambil seakan semakin berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menghentikannya. Di sepanjang jalan, angin kencang berhembus dengan dahsyat, membawa suara-suara samar yang menyerupai bisikan arwah. Suara itu terdengar seperti jeritan para roh yang gagal mencapai puncak gunung. Mereka yang sebelumnya mencoba menantang sumpah kahyangan tetapi tidak pernah kembali. Namun, Rajo Mudo tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia terus melangkah maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ketika malam semakin larut, kabut pekat mulai menyelimuti jalur pendakian. Mata Rajo Mudo hampir tidak bisa melihat apapun, kecuali bayangan-bayangan samar yang bergerak di kejauhan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kabut biasa, melainkan ujian yang menguji ketajaman hatinya. Jika ia kehilangan arah atau menyerah, maka ia akan terjebak dalam kabut selamanya, menjadi bagian dari mereka yang gagal sebelum dirinya. Langkah demi langkah, ia meraba jalan dengan hati-hati. Suara gemuruh dari dalam bumi terdengar di kejauhan, seakan-akan gunung itu sendiri sedang mengamati perjalanannya. Setiap kali ia hampir kehilangan keseimbangan, ia mengingat kembali wajah Putri Kayangan, mengingat janji yang telah ia ucapkan di hadapan sang raja. Itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah jembatan tua yang menggantung di atas jurang yang dalam. Jembatan itu tampak rapuh, dengan tali yang sudah lapuk dimakan usia. Tidak ada jalan lain untuk mencapai puncak selain melewati jembatan ini. Dengan penuh keberanian, Rajo Mudo melangkah ke atas jembatan, merasakan setiap papan kayu yang berderit di bawah kakinya. Saat ia berada di tengah jembatan, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat jembatan bergoyang liar. Dari balik kabut, sesosok bayangan muncul. Sosok laki-laki bertubuh tinggi dengan mata yang bersinar merah menyala. "Kau tidak akan pernah sampai ke puncak." Suara itu bergema, penuh amarah dan kebencian. Rajo Mudo sadar bahwa ini adalah roh penjaga gunung yang akan menguji kesungguhan hatinya. Sosok itu mengangkat tangan, dan angin semakin kencang bertiup. Jembatan mulai putus sedikit demi sedikit, membuat Rajo Mudo harus segera mengambil keputusan. Ia menatap sosok itu dengan penuh keberanian dan berkata, "Aku tidak akan mundur. Aku akan mencapai puncak, apapun yang terjadi." Dengan tekad itu, ia melompat ke ujung jembatan tepat sebelum tali terakhir putus, meninggalkan roh penjaga dalam kegelapan. Setelah berhasil melewati jembatan, Rajo Mudo mendapati dirinya berada di sebuah hutan sunyi. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, dan udara terasa begitu dingin. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin, seolah-olah tempat itu berada di luar dunia manusia. Di tengah hutan, ia melihat sebuah gerbang batu tua yang dipenuhi ukiran kuno. Ia tahu bahwa di balik gerbang itu, puncak gunung menanti. Saat ia melangkah mendekati gerbang, ukiran-ukiran di batu mulai bersinar, dan suara berat terdengar dari dalam. Hanya mereka yang hatinya suci yang dapat melewati gerbang ini, suara itu berbisik. Rajo Mudo tidak ragu. Ia mengulurkan tangannya, dan begitu ia menyentuh batu itu, cahaya terang menyelimuti sekelilingnya. Ketika cahaya itu menghilang, ia mendapati dirinya telah berdiri di puncak gunung. Di depannya, sebuah bunga bercahaya tumbuh di antara batu-batu yang menghitam. Bunga abadi itu bersinar lembut. Kelopaknya berkilau seperti permata. Ia tahu bahwa inilah saat yang telah ia nantikan, saat di mana takdirnya akan berubah selamanya. Namun, saat ia hendak mengambil bunga itu, sebuah suara menggema dari langit. "Apakah kau yakin ingin mengambilnya? Jika kau mengambil bunga ini, kau akan terikat pada sumpah kahyangan. Tidak ada jalan untuk kembali."
Suara itu tidak terdengar mengancam, tetapi penuh kebijaksanaan, seolah memberi kesempatan terakhir bagi Rajo Mudo untuk berpikir ulang. Rajo Mudo menarik napas dalam-dalam. Ia telah menempuh perjalanan panjang, menghadapi berbagai rintangan, dan mempertaruhkan segalanya demi cintanya pada Putri Kayangan. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Dengan keyakinan penuh, ia meraih bunga abadi itu dan menggenggamnya erat, menandakan bahwa ia telah memilih jalannya sendiri, jalan yang akan mengubah nasibnya dan nasib Putri Kayangan untuk selamanya. Setelah menggenggam bunga abadi itu dengan erat, Rajo Mudo merasakan kehangatan aneh menjalar di seluruh tubuhnya. Cahaya dari bunga tersebut menyatu dengan kulitnya, seolah memberinya energi baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa bunga itu bukan sekadar tanaman biasa, melainkan sumber kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berhasil melewati ujian puncak Gunung Kerinci. Namun, di balik semua itu, ia masih belum mengetahui konsekuensi besar yang menanti di hadapan. Tanpa membuang waktu, Rajo Mudo mulai menuruni gunung dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa jalur yang sebelumnya sulit dilewati kini terasa lebih ringan. Kabut tebal yang sebelumnya menutupi pandangan perlahan-lahan menghilang, seolah memberikan jalan kepadanya untuk kembali. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya seorang manusia biasa. Kini ia telah menjadi bagian dari kisah besar yang akan mengubah nasib banyak orang. Saat ia mencapai hutan di kaki gunung, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga abadi yang masih ia genggam. Namun, tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncullah sosok perempuan tua dengan mata tajam yang penuh kebijaksanaan. Perempuan itu mengenakan jubah putih panjang, dan tongkat kayu di tangannya terlihat seperti telah berusia ratusan tahun. Kau telah berhasil mengambil bunga itu, tetapi apakah kau mengerti harga yang harus kau bayar? Suaranya terdengar seperti gema dari masa lalu. Rajo Mudo mengangguk penuh keyakinan. Aku tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, dan aku siap menerima segala risikonya. Aku hanya ingin menyelamatkan Putri Kayangan dan membuktikan bahwa cinta kami lebih kuat dari segala batasan, jawabnya tegas. Perempuan tua itu tersenyum tipis. Cinta yang sejati memang mampu menembus segala rintangan. Tetapi ingatlah, bunga abadi bukan sekadar obat. Ia adalah kunci dari rahasia besar yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Jika kau menggunakannya dengan hati yang tidak murni, maka bukan keajaiban yang akan kau bawa, melainkan kutukan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan, katanya sebelum perlahan menghilang di antara pepohonan. Rajo Mudo termenung sesaat, tetapi ia tidak membiarkan kata-kata itu menggoyahkan niatnya. Ia melanjutkan perjalanan kembali ke istana, menunggangi kuda putih yang telah menunggunya di kaki gunung. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah bunga ini benar-benar akan menyembuhkan Putri Kayangan? Ataukah ada sesuatu yang belum ia ketahui? Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya ia tiba di gerbang kerajaan. Para penjaga yang melihat kedatangannya segera memberi hormat, dan kabar keberhasilannya menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok negeri. Rakyat yang sebelumnya penuh kekhawatiran kini bersorak gembira, berharap bahwa keajaiban akan segera terjadi. Saat ia memasuki istana, Raja menyambutnya dengan mata penuh harapan. Apakah kau berhasil membawa bunga abadi itu? Tanya sang raja dengan suara bergetar. Tanpa berkata-kata, Rajo Mudo mengangkat tangannya, menunjukkan bunga yang bercahaya keemasan itu. Seketika, keheningan menyelimuti ruangan. Para tabib yang sebelumnya tidak berdaya kini menatap bunga itu dengan penuh kekaguman. Tanpa membuang waktu, bunga tersebut segera diracik menjadi ramuan oleh para tabib kerajaan. Air mata harapan membasahi wajah semua yang hadir saat ramuan itu dituangkan ke dalam cawan dan diberikan kepada Putri Kayangan yang masih terbaring lemah. Dalam sekejap, cahaya lembut menyelimuti tubuh sang putri, dan perlahan-lahan, rona kehidupannya kembali. Nafasnya yang sebelumnya lemah kini kembali kuat, dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Putri Kayangan menatap Rajo Mudo dengan penuh kehangatan. Kau benar-benar kembali. Suaranya lembut, nyaris seperti bisikan. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Namun, sebelum kebahagiaan itu bisa dirayakan sepenuhnya, tiba-tiba gemuruh besar terdengar dari luar istana. Tanah bergetar hebat, dan langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelam. Dari kejauhan, muncul kilatan cahaya berwarna ungu yang menyelimuti langit. Angin bertiup kencang, dan suara petir bergema di seluruh penjuru kerajaan.
Semua orang berlarian ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raja berdiri dengan ekspresi penuh kecemasan. "Ini bukan pertanda baik," gumamnya. Raja Mudo mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Ia sadar bahwa keberhasilannya membawa bunga abadi bukanlah akhir dari perjuangannya. Justru, ini adalah awal dari ujian yang lebih besar. Sesuatu yang telah lama tertidur dan kini bangkit kembali. Takdirnya belum selesai, dan rahasia Gunung Kerinci masih belum sepenuhnya terungkap. Suara gemuruh yang mengguncang bumi semakin menguat, membuat semua orang di istana bergetar ketakutan. Langit yang tadinya hanya mendung kini berubah menjadi hitam pekat, seolah ada kekuatan besar yang sedang turun dari alam lain. Dari kejauhan, kilatan cahaya ungu yang sebelumnya tampak samar kini membentuk sosok yang perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Sosok itu adalah seorang lelaki tinggi dengan jubah putih berkilauan, matanya memancarkan sinar keemasan, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat yang memancarkan energi luar biasa. Dialah sang penjaga kayangan, makhluk sakral yang selama ini menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia para dewa. Raja dan para penasehat istana segera mengenali kehadiran sosok ini. Mereka segera berlutut sebagai tanda hormat, namun sang penjaga kayangan tetap menatap mereka dengan penuh kemarahan. "Siapa yang telah berani mencuri bunga abadi dari puncak Gunung Kerinci?" Suaranya menggema ke seluruh penjuru istana, terdengar seperti petir yang menggelegar di langit. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa getaran yang membuat semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Raja Mudo, meski merasakan ketegangan yang luar biasa, maju ke depan dengan penuh keberanian. Dengan kepala tegak, ia menjawab, "Akulah yang telah mengambil bunga abadi itu. Aku tidak mencurinya. Tetapi aku telah melewati setiap ujian berat untuk mendapatkannya. Aku melakukannya bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk menyelamatkan Putri Kayangan dari kematian." Sang penjaga kayangan menatapnya dengan tajam, lalu menghela napas panjang. "Kau mungkin berpikir bahwa niatmu itu mulia, tetapi kau tidak memahami konsekuensi dari perbuatanmu. Bunga abadi bukan sekadar obat yang bisa menyembuhkan penyakit, tetapi juga merupakan penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia dewa. Dengan mengambilnya, kau telah mengusik keseimbangan itu, dan kini akibatnya mulai terlihat," ujarnya dengan nada penuh peringatan. Belum sempat Raja Mudo membalas, gemuruh besar kembali terdengar. Tanah di sekitar istana mulai retak, dan dari celah-celahnya muncul kilatan cahaya merah menyala. Para rakyat berteriak ketakutan, beberapa berlari ke dalam rumah, sementara yang lain hanya bisa berpegangan pada dinding-dinding istana yang mulai bergetar hebat. Raja, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara, "Sang penjaga kayangan, apakah tidak ada cara lain untuk mengembalikan keseimbangan ini tanpa mengorbankan Putri Kayangan?" Sang penjaga kayangan menatap sang raja dengan penuh kesedihan. "Hanya ada satu cara. Bunga abadi harus dikembalikan ke tempat asalnya sebelum fajar pertama menyingsing. Jika tidak, dunia ini akan dilanda bencana besar yang bahkan para dewa pun tak bisa hentikan," katanya dengan suara berat. "Dan orang yang mengambilnya harus membayar harga yang setimpal." Mendengar kata-kata itu, Raja Mudo mengepalkan tangannya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mundur dari tanggung jawab yang telah ia ambil. Ia menatap Putri Kayangan, yang kini sudah pulih dan berdiri di sampingnya dengan mata penuh harapan. "Kalau itu harga yang harus dibayar, aku akan melakukannya. Aku akan mengembalikan bunga ini ke puncak Gunung Kerinci," katanya dengan penuh keteguhan hati. Namun sebelum Raja Mudo bisa bergerak, Putri Kayangan menggenggam tangannya erat. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Aku juga ikut denganmu," katanya dengan suara penuh tekad. Raja Mudo terkejut, tetapi ia bisa melihat ketulusan dalam mata sang putri. Ia tahu bahwa menolak permintaan itu hanya akan menyakiti hati wanita yang ia cintai. Sang penjaga kayangan mengangguk pelan. "Jika itu keputusan kalian, maka bersiaplah. Perjalanan kembali ke puncak gunung tidak akan sama seperti perjalanan pertama. Kali ini, kekuatan alam akan menentang kalian. Gunung Kerinci tidak akan membiarkan bunga abadi diambil begitu saja tanpa perlawanan." Langit masih dipenuhi cahaya ungu saat Raja Mudo dan Putri Kayangan menaiki kuda mereka dan bergegas menuju Gunung Kerinci. Di belakang mereka, kerajaan masih bergetar, seolah dunia sendiri tengah menahan napas, menunggu keputusan akhir dari perjalanan mereka.
Ketika mereka semakin mendekati kaki gunung, angin dingin mulai bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan makhluk-makhluk tak kasat mata. Kabut yang sebelumnya hanya menyelimuti puncak kini turun ke bawah, membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Suasana menjadi semakin mencekam, tetapi Rajo Mudo tetap melangkah maju, dengan Putri Kayangan di sisinya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengembalikan bunga abadi. Ini adalah ujian terakhir mereka. Ujian yang akan menentukan apakah cinta mereka benar-benar lebih kuat dari takdir yang telah ditetapkan oleh para dewa. Mereka tidak tahu apa yang menanti di puncak Gunung Kerinci, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Langit mulai menampakkan warna keunguannya yang semakin pekat saat Rajo Mudo dan Putri Kayangan melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak Gunung Kerinci. Angin berhembus semakin kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari dunia yang tak terlihat. Pepohonan yang tumbuh di lereng gunung tampak bergerak sendiri, seolah mereka memiliki kesadaran yang menolak kehadiran manusia. Tanah di bawah kaki mereka juga terasa semakin tidak stabil, seperti ada sesuatu yang sedang mengaduk-aduk isi bumi. Rajo Mudo menggenggam erat tangan Putri Kayangan, memberikan isyarat bahwa ia akan melindunginya apapun yang terjadi. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, keduanya mengerti bahwa mereka harus bertahan bersama dalam perjalanan yang tak pasti ini. Tidak ada jalan kembali. Mereka harus mengembalikan bunga abadi sebelum fajar pertama menyingsing, atau dunia akan mengalami bencana yang tidak bisa dipulihkan lagi. Mereka terus berjalan mendaki jalur berbatu yang semakin terjal, tetapi tiba-tiba sebuah gemuruh besar terdengar dari arah puncak gunung. Batu-batu sebesar kepala kerbau mulai berjatuhan, berguling-guling menuruni lereng dengan kecepatan yang luar biasa. Rajo Mudo dengan sigap menarik Putri Kayangan ke balik sebuah celah batu yang cukup besar, melindungi mereka dari hantaman batu yang bisa saja meremukkan tubuh mereka dalam sekejap. Setelah hujan batu itu mereda, keduanya kembali melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati. Namun, baru beberapa langkah, dari balik pepohonan yang rimbun, muncul makhluk-makhluk bayangan dengan mata merah menyala. Mereka adalah para penjaga gaib Gunung Kerinci, roh-roh kuno yang selama ini menjaga tempat itu dari tangan manusia yang tamak. Wajah mereka samar dalam kegelapan, tetapi aura mereka memancarkan ancaman yang nyata. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya terdengar seperti riuh angin yang bertabrakan dengan batu. Kalian telah mencuri sesuatu yang bukan milik kalian. Gunung ini menolak kalian. Tidak ada yang boleh melewati batas ini kecuali kalian bersedia membayar dengan nyawa, katanya dengan nada yang menggetarkan jiwa. Putri Kayangan maju dengan penuh keberanian, meski wajahnya terlihat pucat. Kami tidak bermaksud merusak keseimbangan. Aku hanya ingin hidup, dan bunga ini adalah satu-satunya harapanku. Kami datang untuk mengembalikannya, katanya dengan suara penuh harapan. Namun, para penjaga gaib tidak bergerak sedikit pun. Mata merah mereka tetap menatap tajam, seolah sedang menilai kebenaran kata-kata itu. Tanpa aba-aba, salah satu penjaga melesat maju dengan kecepatan yang mustahil untuk dihindari. Cakarnya yang panjang hampir mengenai wajah Rajo Mudo jika saja ia tidak mengangkat pedangnya dengan sigap. Dentingan keras terdengar saat senjata itu beradu dengan kekuatan gaib. Rajo Mudo merasakan tangan kanannya bergetar hebat akibat benturan tersebut, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu ini adalah ujian yang harus mereka lewati. Pertempuran pun tak terelakkan. Para penjaga gaib menyerang dari berbagai arah, membuat Rajo Mudo harus berputar dengan cepat, menangkis setiap serangan dengan pedangnya yang bercahaya dalam gelap. Putri Kayangan, yang tidak memiliki senjata, hanya bisa menghindar sambil berusaha membantu sebisa mungkin. Keringat mulai bercucuran di wajah mereka, tetapi mereka tidak menyerah. Saat pertempuran mencapai puncaknya, sebuah suara menggema dari dalam bumi, mengguncangkan seluruh lereng gunung. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari dalam bunga abadi yang dibawa Putri Kayangan, memancar dengan kekuatan yang luar biasa. Para penjaga gaib yang tadinya menyerang tiba-tiba berhenti, mata merah mereka berangsur-angsur meredup, lalu mereka mundur dengan perlahan. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang lebih lembut, berbeda dari sebelumnya. Bunga abadi telah mengenali hati kalian. Kalian layak untuk melewati batas ini. Tapi perjalanan kalian masih jauh dari selesai. Bersiaplah, karena yang menunggu di puncak lebih berbahaya daripada yang kalian bayangkan. Dengan itu, para penjaga gaib menghilang dalam kabut,
meninggalkan Rajo Mudo dan Putri Kayangan yang masih terengah-engah setelah pertarungan sengit itu. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan mereka belum usai. Dengan semangat yang kembali membara, mereka melangkah maju, menuju puncak Gunung Kerinci yang kini terasa semakin dekat, namun juga semakin menakutkan. Di kejauhan, puncak gunung tampak bersinar dengan cahaya merah yang semakin terang. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat sedang menunggu mereka di sana. Namun, mereka tidak bisa berhenti sekarang. Nasib mereka, dan mungkin nasib dunia, bergantung pada langkah terakhir mereka menuju puncak. Langkah Rajo Mudo dan Putri Kayangan semakin berat saat mereka semakin mendekati puncak Gunung Kerinci. Udara di sekeliling mereka mulai terasa lebih panas, dan setiap embusan angin membawa serta desisan aneh yang seolah-olah berasal dari makhluk yang tidak terlihat. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak-retak, memancarkan cahaya kemerahan yang menyerupai bara api yang menyala dalam kegelapan. Puncak gunung kini terlihat jelas, tetapi atmosfernya penuh dengan ancaman yang sulit dijelaskan. Putri Kayangan merasakan dadanya berdebar semakin kencang, seakan firasat buruk mulai menyelimuti hatinya. Ia menggenggam erat bunga abadi yang ada di tangannya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sementara itu, Rajo Mudo tetap siaga, matanya waspada terhadap setiap pergerakan di sekitar mereka. Ia tahu, sesuatu sedang mengawasi mereka dari balik kegelapan yang menyelimuti puncak gunung. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar menggema di udara, bagaikan gemuruh petir yang menyambar dari langit. Manusia dan keturunan Kayangan, kalian telah melangkah terlalu jauh. Ini adalah batas terakhir kalian. Suara itu begitu dalam dan berat, seakan berasal dari kedalaman bumi itu sendiri. Dari kegelapan yang menyelimuti puncak, muncul sesosok raksasa berwujud setengah manusia dan setengah naga. Matanya menyala merah seperti bara api, sementara tubuhnya diselimuti sisik perak yang memantulkan cahaya dari lava yang mendidih di sekitarnya. Rajo Mudo langsung mencabut pedangnya, bersiap untuk bertarung. Namun, Putri Kayangan menghentikannya dengan sentuhan lembut di lengannya. Tidak semua pertarungan harus diselesaikan dengan senjata, bisiknya dengan suara penuh harapan. Ia melangkah maju dengan keberanian yang luar biasa, menatap sosok raksasa itu dengan ketenangan yang sulit dipercaya. Kami tidak datang untuk menghancurkan. Kami hanya ingin mengembalikan bunga abadi agar keseimbangan dapat dipulihkan, katanya dengan suara yang mantap. Raksasa itu menggeram, suaranya mengguncangkan tanah di bawah mereka. Bunga itu adalah sumber kehidupan gunung ini. Jika kalian mengembalikannya, keseimbangan akan pulih. Tetapi salah satu dari kalian harus membayar dengan nyawa. Matanya menatap tajam ke arah Putri Kayangan, seakan tahu bahwa pengorbanan itu harus berasal darinya. Rajo Mudo langsung melangkah maju, menentang tatapan raksasa itu. Jika nyawa yang harus dibayar, biarkan aku yang melakukannya. Aku tidak akan membiarkan Putri Kayangan mati, katanya dengan penuh keberanian. Namun, Putri Kayangan hanya tersenyum sedih. Rajo Mudo, aku adalah makhluk dari Kayangan. Jika aku tetap tinggal di bumi, aku akan terus menjadi ancaman bagi keseimbangan. Ini adalah takdirku. Ia berbalik, menatap bunga abadi yang bersinar lembut di tangannya. Dengan gerakan pelan, ia mulai melangkah ke arah pusat puncak, tempat di mana bunga itu harus dikembalikan. Rajo Mudo ingin menghentikannya, tetapi sesuatu dalam dirinya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Air mata mulai menggenang di matanya saat ia melihat Putri Kayangan semakin dekat dengan tempat pengorbanannya. Saat ia meletakkan bunga abadi di altar batu yang telah disiapkan sejak zaman dahulu, cahaya terang memancar dari tanah, membungkus tubuhnya dalam sinar keemasan yang menyilaukan. Angin bertiup kencang, membawa suara nyanyian yang berasal dari langit, seolah para makhluk Kayangan sedang menyambut kembalinya salah satu dari mereka. Perlahan, tubuh Putri Kayangan mulai berubah menjadi cahaya yang bercampur dengan angin yang berputar di sekeliling gunung. Ia menoleh sekali lagi ke arah Rajo Mudo, memberikan senyum terakhir yang penuh ketulusan. Terima kasih telah mencintaiku dengan tulus. Aku tidak akan pernah melupakanmu, bisiknya sebelum tubuhnya benar-benar menghilang dalam cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Gunung Kerinci bergetar hebat, tetapi kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena keseimbangan telah kembali. Lava yang sebelumnya mendidih mulai mendingin, langit yang semula gelap berubah menjadi cerah, dan suara makhluk-makhluk gaib yang mengancam kini menghilang. Raksasa penjaga puncak menundukkan kepalanya,
seolah memberi penghormatan atas pengorbanan yang telah terjadi. Rajo Mudo jatuh berlutut, merasakan kehampaan yang luar biasa di hatinya. Ia telah kehilangan cinta sejatinya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dunia tetap dalam keseimbangan. Ia menatap ke langit yang kini bersih dari awan hitam, berharap bahwa suatu hari ia akan bertemu kembali dengan Putri Kayangan, entah di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang. Di kaki Gunung Kerinci, masyarakat yang telah menunggu dengan cemas merasakan perubahan yang terjadi. Mereka melihat bahwa gunung yang sebelumnya mengeluarkan asap hitam kini kembali damai, dan angin yang bertiup membawa kesejukan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di puncak gunung, sesuatu yang akan dikenang selamanya dalam legenda. Rajo Mudo akhirnya turun dari gunung, membawa kenangan tentang wanita yang ia cintai dan kisah pengorbanan yang akan terus hidup dalam sejarah. Ia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, selalu mengajarkan tentang arti keseimbangan dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Dan setiap kali ia menatap puncak Gunung Kerinci, ia selalu teringat akan Putri Kayangan, sang wanita dari langit yang telah mengorbankan dirinya demi dunia yang lebih baik. Gunung Kerinci pun tetap berdiri megah, menjadi saksi bisu dari kisah cinta, keberanian, dan pengorbanan yang tak akan pernah terlupakan. Dan hingga kini, para pendaki yang mencapai puncaknya terkadang merasakan hembusan angin yang lembut, seakan ada bisikan dari Kayangan yang masih menjaga tempat itu dengan kasih sayang yang abadi. Sejak peristiwa besar yang mengguncang puncak Gunung Kerinci, perubahan besar mulai terasa di tanah Sumatera. Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan akan kemarahan gunung kini, mulai merasakan ketenangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Asap hitam yang dulu menutupi langit perlahan menghilang, digantikan oleh awan putih yang lembut berarak di atas puncak. Sungai-sungai yang dahulu mengering kini kembali mengalir dengan jernih, membawa kesuburan ke seluruh penjuru negeri. Para tetua desa mulai menyadari bahwa ini bukanlah perubahan biasa. Ini adalah tanda bahwa keseimbangan telah benar-benar kembali. Di tengah masyarakat yang bersyukur, nama Rajo Mudo mulai disebut-sebut sebagai sosok yang telah berjasa besar bagi negeri mereka. Namun, pria itu sendiri memilih untuk tidak menonjolkan diri. Ia kembali ke desanya dengan hati yang penuh dengan luka yang tak terlihat. Meski ia telah menyelamatkan dunia dari bencana, kehilangan Putri Kayangan meninggalkan kehampaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setiap malam, ia duduk di tepi sungai, menatap bayangan bulan yang terpantul di permukaan air, mengingat senyum terakhir yang diberikan oleh wanita yang ia cintai. Namun, dunia terus bergerak maju. Tahun-tahun berlalu, dan legenda tentang Putri Kayangan serta pengorbanannya mulai diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak duduk melingkar di sekitar para tetua, mendengarkan dengan penuh kagum kisah tentang seorang wanita dari langit yang turun ke bumi dan seorang pemuda pemberani yang rela menghadapi segalanya demi cintanya. Gunung Kerinci, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai gunung berapi yang menakutkan, kini menjadi lambang kesucian dan pengorbanan. Rajo Mudo sendiri tak lagi menjadi pemuda yang impulsif dan penuh amarah seperti dulu. Pengalaman yang ia lalui telah mengajarkan kepadanya makna sejati dari kepemimpinan, tanggung jawab, dan cinta yang tak mementingkan diri sendiri. Ia menjadi pemimpin bagi desanya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang ia pelajari dari perjalanannya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat untuk menaklukkan, melainkan sebagai tempat yang harus dijaga dan dilindungi. Di puncak Gunung Kerinci, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Masyarakat yang berani mendaki hingga ke titik tertinggi gunung sering melaporkan bahwa mereka melihat sekilas bayangan seorang wanita berambut panjang mengenakan jubah putih, melayang di antara awan yang mengelilingi puncak. Beberapa dari mereka mengaku mendengar bisikan lembut yang menyebut nama Rajo Mudo, seolah-olah ada jiwa yang masih menunggu di tempat itu. Para tetua desa percaya bahwa Putri Kayangan masih menjaga tempat itu dengan roh sucinya, memastikan bahwa keseimbangan tidak akan pernah terganggu lagi. Rajo Mudo sendiri tidak pernah kembali ke puncak gunung sejak hari pengorbanan itu. Ia tahu bahwa jika ia mendaki kembali, perasaannya akan semakin berat, dan luka di hatinya akan kembali menganga. Namun, suatu malam, dalam tidurnya, ia bermimpi tentang Putri Kayangan. Ia melihatnya berdiri di atas puncak gunung, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Senyumannya masih sama, lembut dan penuh kasih. "Jangan bersedih, Rajo Mudo. Aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku selalu ada bersamamu, dalam angin yang berhembus, dalam air yang mengalir, dalam nyanyian burung yang berkicau di pagi hari," bisiknya dalam mimpi itu.
Ketika Rajo Mudo terbangun, ia merasa ada ketenangan yang berbeda dalam hatinya. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Putri Kayangan, ia tidak lagi merasa terbebani oleh kesedihan yang mendalam. Ia menatap ke arah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Ia ada dalam kenangan, dalam setiap doa, dan dalam setiap jejak yang ditinggalkan di dunia ini. Hari-hari terus berlalu, dan legenda tentang Rajo Mudo serta Putri Kayangan semakin mengakar dalam budaya masyarakat setempat. Para pendaki yang mencapai puncak Gunung Kerinci sering membawa bunga sebagai bentuk penghormatan, meletakkannya di bebatuan sebagai simbol cinta dan pengorbanan yang telah terjadi di tempat itu. Mereka percaya bahwa Putri Kayangan masih ada di sana, mengawasi dunia dari kejauhan, memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Rajo Mudo akhirnya menua, tetapi ia tetap dikenang sebagai pemimpin yang bijaksana. Sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya, ia meminta agar tubuhnya dikuburkan menghadap ke Gunung Kerinci, sebagai simbol bahwa hatinya akan selalu berada di sana. Dan ketika akhirnya ia pergi dari dunia ini, banyak yang percaya bahwa rohnya bersatu dengan angin yang bertiup di puncak gunung, kembali bersatu dengan sosok yang selalu ia rindukan. Gunung Kerinci tetap berdiri megah, menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang melampaui batas kehidupan dan kematian. Para peziarah yang mendaki puncaknya sering merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Seakan-akan ada dua jiwa yang masih menjaga tempat itu dengan penuh kasih. Mereka yang mendengar legenda ini selalu diingatkan bahwa cinta sejati tidak pernah memudar, dan pengorbanan demi keseimbangan dunia adalah hal yang paling mulia. Dan demikianlah, kisah tentang asal-usul Gunung Kerinci dan Putri Kayangan terus hidup dalam hati masyarakat. Sebuah kisah yang tak hanya menceritakan tentang pertempuran dan pengorbanan, tetapi juga tentang bagaimana cinta yang tulus mampu mengubah dunia, membawa kedamaian, dan meninggalkan warisan yang abadi. Waktu terus berlalu, tahun demi tahun, abad demi abad, namun kisah tentang Putri Kayangan dan Rajo Mudo tetap hidup dalam ingatan masyarakat. Gunung Kerinci, yang dulunya dianggap sebagai tempat penuh bahaya, kini dihormati sebagai simbol kebijaksanaan dan keseimbangan alam. Para pendaki yang mencapai puncaknya seringkali membisikkan doa, bukan hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tetapi juga sebagai penghormatan kepada jiwa-jiwa yang telah mengorbankan segalanya demi kedamaian dunia. Di desa-desa sekitar kaki Gunung Kerinci, para tetua masih duduk di balai desa saat senja tiba, menceritakan legenda itu kepada generasi muda. Setiap kata yang diucapkan mengandung pelajaran tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Anak-anak mendengar dengan mata berbinar, membayangkan keindahan Putri Kayangan, keberanian Rajo Mudo, dan kedahsyatan pertempuran yang mengubah takdir dunia. Meski mereka belum pernah melihat peristiwa itu dengan mata kepala sendiri, legenda ini telah menjadi bagian dari jiwa mereka. Namun, legenda bukan sekadar cerita yang diwariskan. Ada orang-orang yang percaya bahwa roh Putri Kayangan masih bersemayam di puncak Gunung Kerinci, menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Beberapa pendaki melaporkan bahwa di saat fajar pertama menyingsing, mereka melihat seberkas cahaya keemasan melayang di antara awan, seakan-akan sesosok wanita bergaun putih tengah menari dengan lembut di atas puncak gunung. Bagi mereka yang percaya, ini adalah tanda bahwa Putri Kayangan belum benar-benar pergi. Ia masih mengawasi dunia yang pernah ia cintai. Tak hanya itu, desa-desa sekitar gunung mulai berkembang dengan pesat. Masyarakat yang dulu takut mendekati gunung kini mulai menghargai tanah yang mereka pijak. Ladang-ladang subur terbentang luas, sungai-sungai mengalir jernih membawa kehidupan bagi seluruh desa, dan para petani mulai menyadari bahwa tanah mereka tidak lagi kering seperti dulu. Seolah-olah alam sendiri telah memberikan restunya setelah peristiwa besar itu, memastikan bahwa generasi mendatang dapat hidup dalam kemakmuran. Namun, tidak semua orang menganggap legenda ini hanya sebagai cerita. Ada seorang pemuda bernama Jaya, seorang keturunan jauh dari garis Rajo Mudo, yang merasa terpanggil untuk mencari kebenaran dari legenda ini. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang seorang wanita bergaun putih yang memanggil namanya dari balik kabut gunung. Suaranya lembut, namun penuh dengan makna yang mendalam, seakan menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki keberanian untuk mencarinya. Ketika Jaya beranjak dewasa, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Kerinci sendirian, bertekad untuk menemukan jawaban dari panggilan yang selama ini menghantui mimpinya. Ia berjalan melewati hutan lebat, mendaki lereng curam, dan menghadapi badai yang mengguncang puncak gunung. Namun, semangatnya tidak pernah goyah.
Ia percaya bahwa ada sesuatu yang menunggunya di atas sana, sebuah jawaban yang telah lama tersembunyi dalam kabut waktu. Pada malam ketujuh dalam perjalanannya, Jaya akhirnya mencapai puncak. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang terasa begitu nyata di telinganya. Ia berdiri di tepi kawah, menatap langit malam yang dipenuhi bintang, dan untuk sesaat, ia merasa seolah-olah ia tidak sendirian. Di hadapannya, sosok seorang wanita perlahan muncul dari kabut, bergaun putih dengan rambut panjang tergerai. Mata Jaya membelalak, dadanya bergetar. Ia tahu siapa wanita itu. Putri Kayangan menatapnya dengan senyum yang menenangkan, sama seperti yang pernah ia berikan kepada Rajo Mudo berabad-abad yang lalu. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah pesan yang belum pernah disampaikan sebelumnya. "Jaya," bisiknya, "cintaku pada dunia ini tidak pernah padam. Seperti gunung yang tetap berdiri kokoh, seperti sungai yang terus mengalir, aku akan selalu berada di sini. Jaga keseimbangan ini, karena dunia tidak akan pernah berhenti berubah." Dan kemudian, seiring dengan tiupan angin yang lembut, sosoknya menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Jaya dengan hati yang penuh dengan pemahaman baru. Ia turun dari gunung dengan membawa kisah baru, kisah tentang keabadian legenda yang tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga dalam hati mereka yang percaya. Setelah perjalanannya, Jaya kembali ke desanya dan mengabdikan hidupnya untuk menjaga warisan yang telah diberikan oleh leluhurnya. Ia menjadi pemimpin yang bijaksana, mengajarkan kepada masyarakatnya bahwa keseimbangan antara manusia dan alam adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan. Ia memastikan bahwa gunung dan hutannya tetap terjaga, bahwa air sungai tetap jernih, dan bahwa legenda Putri Kayangan tidak pernah dilupakan. Dan begitulah, legenda tentang Gunung Kerinci dan Putri Kayangan terus hidup, bukan hanya dalam cerita yang diceritakan oleh para tetua, tetapi dalam setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap angin yang berhembus di puncak gunung.